Pernahkah kamu merasa hidup ini terlalu berat? Seolah setiap langkah yang kamu ambil justru membawamu semakin jauh dari kebahagiaan, semakin dekat dengan air mata, dan semakin jauh dari apa yang kamu doakan setiap malam dengan harapan yang begitu tulus. Mungkin kamu sudah berjuang, sudah bersujud, sudah menahan diri dari putus asa, tetapi tetap saja yang datang bukan kelegaan, melainkan ujian baru yang lebih besar, luka baru yang lebih dalam, dan pertanyaan lama yang terus menggantung. Ya Allah, kenapa semua ini harus aku yang rasakan? Padahal kamu tidak tahu, di balik semua kesedihanmu yang terasa seperti hukuman, Allah sebenarnya sedang menyembunyikan sebuah keajaiban besar, sesuatu yang tak akan pernah kamu pahami jika kamu menyerah terlalu cepat. Kadang kita lupa bahwa kesedihan bukanlah tanda bahwa Allah menjauh, tapi justru isyarat bahwa Dia sedang memanggilmu lebih dekat. Ketika hati manusia diselimuti duka, disitulah ia menjadi paling jujur, paling lembut, dan paling siap untuk berbicara dengan Tuhannya. Kesedihan adalah bahasa rahasia yang Allah gunakan untuk menarik perhatianmu, agar kamu berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia dan menengadahkan wajahmu kepada langit. Saat semuanya terasa hampa dan semua manusia tidak lagi bisa kamu andalkan, itulah saat di mana Allah sedang menyingkirkan sandaran-sandaran palsumu, agar yang tersisa hanya satu, Dia. Karena terkadang Allah tidak akan membiarkan seseorang merasa cukup dengan dunia sebelum ia benar-benar mengenal siapa yang menciptakan dunia itu. Kesedihanmu bukan kebetulan, ia adalah rencana yang teramat halus, penuh cinta, tapi disamarkan dengan air mata, agar kamu bisa tumbuh tanpa sombong, agar kamu bisa kembali tanpa terlambat. Seringkali kita baru sadar akan arti doa ketika semua hal yang kita kejar satu persatu meninggalkan kita. Dan saat itu terjadi, jangan buru-buru menyebutnya malapetaka, karena bisa jadi itulah cara Allah berkata, "Aku rindu kamu, kembalilah padaku." Berapa banyak orang yang hidup dalam tawa tapi hatinya kosong. Mereka punya segalanya tapi kehilangan makna. Lalu datanglah kesedihan, memecahkan benteng keangkuhan mereka, membuat mereka menangis di malam hari, dan disitulah pertama kali mereka mengenal rasa butuh kepada Allah. Betapa indahnya cara Allah mengajar, lewat kehilangan agar kita belajar menghargai, lewat kegagalan agar kita belajar bersabar, lewat air mata agar kita belajar berdoa. Maka jangan benci kesedihanmu, jangan lawan air matamu. Karena setiap tetes yang jatuh di sajadahmu adalah tanda bahwa hatimu masih hidup, masih bisa merasakan kasih sayangnya, masih bisa memanggil namanya di tengah kelelahan dunia. Allah tidak sedang menghukummu, Dia sedang mengundangmu untuk kembali menemukan kebahagiaan yang lebih tinggi nilainya daripada sekadar keberhasilan dunia, yaitu ketenangan yang lahir dari kedekatan dengannya. Bayangkan seandainya hidupmu selalu lancar, doamu selalu dikabulkan cepat, dan jalanmu selalu mudah. Mungkin kamu tak akan pernah menengadahkan tanganmu, tak akan pernah menangis dalam doa, dan tak akan pernah tahu bagaimana rasanya dicintai Allah melalui ujian. Karena cinta Allah bukan selalu diberi, tapi seringkali dibungkus dalam bentuk diuji. Dan jika saat ini kamu sedang berada di masa paling gelap dalam hidupmu, jangan buru-buru menilai bahwa itu akhir dari segalanya. Karena justru di sanalah, dalam gelapnya duka dan lelahnya air mata, Allah sedang menulis kisah terindah yang kelak akan kamu pahami dengan penuh syukur. Seperti malam yang gelap pekat yang menutupi bintang-bintang, padahal bintang itu tetap ada, hanya menunggu waktu untuk bersinar kembali. Begitulah kesedihanmu, hanya menutupi cahaya sejenak, bukan menghapusnya. Maka bersabarlah, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sedang disiapkan. Allah tidak menunda kebahagiaanmu, Dia sedang mengatur waktunya, agar saat keajaiban itu datang, kamu siap menerimanya dengan hati yang matang, jiwa yang tenang, dan iman yang kuat. Kesedihan itu bukan akhir, tapi awal dari perjalanan menuju cinta Allah yang sejati. Maka biarkan air matamu menjadi saksi bahwa kamu sedang melewati masa yang berat, bukan karena Allah membencimu, tapi karena Dia sedang mengajarkanmu cara mencintainya dengan lebih dalam. Ada satu rahasia besar yang jarang disadari manusia, bahwa setiap luka yang Allah izinkan terjadi dalam hidupmu sesungguhnya tidak datang untuk menghancurkanmu,
tapi untuk menyingkapkan sesuatu yang lebih indah yang sebelumnya tersembunyi. Namun, keindahan itu tidak akan pernah terlihat ketika kamu masih sibuk mengeluh, masih sibuk bertanya mengapa aku, masih sibuk membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain yang tampak lebih bahagia. Karena keajaiban Allah tidak pernah hadir di hati yang sibuk protes, tapi di hati yang rela belajar memahami. Allah tidak menampakkan cahayanya di jalan yang bising oleh keluhan, tapi di jalan yang tenang oleh kesabaran. Maka kadang Allah perlu memecahkan hatimu, bukan untuk menghukummu, tapi agar sinar iman bisa menembus masuk lewat celah-celah retaknya. Luka itu mungkin membuatmu menangis, mungkin membuatmu kehilangan arah, tapi justru di saat itulah kamu mulai melihat sesuatu yang dulu tak kamu lihat, bahwa hidup ini bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang menemukan Allah di setiap kehilangan. Kau tahu tidak ada cahaya yang lebih indah daripada cahaya yang lahir dari kegelapan. Tidak ada hati yang lebih kuat daripada hati yang pernah remuk, tapi tetap memilih berpegang pada doa. Ketika semua yang kamu andalkan jatuh satu persatu, ketika teman pergi, rencana gagal dan impian hancur, saat itulah Allah menyingkapkan sesuatu yang tak bisa digantikan oleh siapapun. Kesadaran bahwa hanya Dia yang tak pernah pergi. Allah tidak ingin membuatmu lemah. Dia hanya ingin kamu berhenti bergantung pada dunia yang fana. Karena selama kamu masih terlalu cinta pada sesuatu selain Dia, selama kamu masih merasa, aku bisa sendiri, selama itu pula Allah akan terus mengizinkanmu terluka. Bukan karena benci, tapi karena Dia ingin kamu kembali belajar menjadi hamba, bukan penguasa. Dan tahukah kamu, cahaya Allah tidak datang dalam bentuk yang kamu minta, tapi dalam bentuk yang kamu butuhkan. Kamu mungkin berdoa agar hidupmu mudah, tapi Allah memberimu kesulitan supaya kamu menjadi lebih kuat. Kamu mungkin berdoa agar orang-orang mencintaimu, tapi Allah membuatmu ditinggalkan agar kamu belajar mencintai diri sendiri karenanya. Kamu mungkin berdoa agar semua cita-citamu tercapai, tapi Allah memberimu kegagalan agar kamu belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang pencapaian, tapi tentang keikhlasan menerima takdir. Lihatlah bagaimana Allah mendidikmu dengan penuh kelembutan lewat jalan yang tampak keras. Seperti besi yang ditempa api untuk menjadi pedang yang tajam, hatimu pun ditempa dengan air mata agar kelak bisa menebas keputusasaan dengan sabar. Tidak ada jiwa yang menjadi kuat tanpa pernah goyah. Tidak ada iman yang menjadi kokoh tanpa pernah diuji. Maka ketika kamu merasa sendirian, percayalah bahwa di sisi lain dari kesunyian itu, ada tangan Allah yang sedang membentukmu dalam diam. Dia sedang menata ulang hatimu, menghapus hal-hal yang tidak perlu, menumbuhkan kekuatan baru yang bahkan kamu sendiri belum tahu kamu miliki. Setiap kehilangan bukan berarti akhir, ia hanyalah tanda bahwa Allah sedang menyiapkan ruang di hatimu untuk sesuatu yang lebih besar, lebih murni, lebih sesuai dengan rencananya. Ingatlah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ia dijatuhkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya sendiri. Luka yang sangat dalam, dikhianati oleh darah dagingnya. Tapi disitulah awal keajaiban Allah dimulai. Dari kegelapan sumur, ia naik menjadi penguasa Mesir. Dari kesedihan lahir kebesaran. Begitulah cara Allah bekerja, menyembunyikan cahaya di balik luka, menanamkan keajaiban di balik penderitaan. Tapi hanya yang sabar yang akan sampai pada babak di mana semua air mata berubah menjadi senyum syukur. Mungkin kamu belum sampai di babak itu. Mungkin kamu masih di titik di mana semua terasa gelap dan tidak masuk akal. Tapi tenanglah, karena kisahmu belum selesai. Allah tidak akan menutup sebuah cerita dengan air mata jika Dia tahu kamu bisa menutupnya dengan kebahagiaan. Kadang kamu hanya perlu bertahan sedikit lebih lama, sebab detik setelah kamu ingin menyerah, bisa jadi itu detik di mana pertolongan Allah hampir tiba. Setiap luka membawa pesan, setiap kesedihan membawa pelajaran, setiap kehilangan membawa gantinya. Tapi manusia seringkali terlalu sibuk menatap luka hingga lupa membaca pesan di baliknya. Jika kamu mau berhenti sejenak, menundukkan kepala dan berkata dalam hati, "Ya Allah, aku percaya padamu meski aku tak mengerti apa yang sedang terjadi," maka sejak saat itu, cahaya yang tersembunyi di balik luka akan perlahan-lahan tampak di hatimu. Karena sesungguhnya,
Rahasia keajaiban itu bukan pada perubahan keadaan, tapi pada perubahan cara pandangmu terhadap takdir. Saat kamu berhenti mengeluh dan mulai bersyukur, saat kamu berhenti menolak dan mulai menerima, saat kamu berhenti menyalahkan dan mulai berserah, di sanalah keajaiban itu muncul, lembut tapi nyata, menghapus gelap di hatimu tanpa kamu sadari. Allah tidak pernah pergi dari hidupmu. Dia hanya sedang bersembunyi di balik setiap peristiwa yang kamu anggap menyakitkan. Dan suatu hari nanti, ketika kamu menoleh ke belakang, kamu akan berkata dengan penuh haru, "Ya Allah, ternyata semua luka itu adalah cahaya yang kau tutup rapat, agar aku belajar mencarinya dengan sabar." Tidak semua cinta Allah datang dalam bentuk yang lembut dan mudah diterima. Kadang cintanya datang dalam bentuk luka, kehilangan, dan air mata yang menguji kesabaranmu hingga ke akar terdalam hatimu. Namun, siapapun yang pernah benar-benar mengenal Allah tahu bahwa setiap ujian bukanlah bukti ketidaksukaan, melainkan tanda perhatian. Allah tidak menguji orang yang Dia biarkan jauh, tapi justru mereka yang ingin Dia dekatkan, Dia sucikan, dan Dia angkat derajatnya. Maka jangan heran jika semakin tinggi derajat yang Allah ingin berikan kepadamu, semakin berat pula jalan yang harus kamu tempuh untuk sampai ke sana. Ujian hidup itu ibarat surat cinta dari langit. Tapi surat itu tidak ditulis dengan tinta, melainkan dengan peristiwa-peristiwa yang kadang menyakitkan. Ia hadir bukan untuk melukai, tapi untuk menyampaikan pesan bahwa Allah masih memperhatikanmu, masih peduli dengan arah langkahmu, dan masih ingin hatimu bersih dari dunia yang bisa menyesatkanmu kapan saja. Di balik kesulitan, Allah sedang berbicara. Hanya saja kebanyakan manusia tidak mendengarnya, karena telinganya sibuk dengan keluh kesah dunia. Pernahkah kamu berpikir mengapa nabi-nabi yang paling dicintai Allah justru yang paling banyak diuji? Karena cinta sejati dari Allah bukan diberikan lewat kemudahan, tapi lewat pembentukan. Nabi Yusuf diuji dengan penjara sebelum dimuliakan di istana. Nabi Ayub diuji dengan penyakit sebelum dikembalikan kesehatannya dan keluarganya. Nabi Muhammad diuji dengan kesedihan demi kesedihan sebelum diangkat menjadi rahmat bagi seluruh alam. Mereka tidak mengeluh karena mereka tahu setiap ujian adalah surat cinta yang menandakan Allah masih memperhatikan mereka. Kalau Allah tidak mencintaimu, Dia akan membiarkanmu terus hidup nyaman dalam kelalaian, terus sibuk mengejar dunia tanpa arah, terus tertawa di atas kehampaan. Tapi karena Allah mencintaimu, maka Dia ganggu kenyamananmu. Dia izinkan kamu merasa hancur agar kamu mencari sandaran sejati. Dia ambil sesuatu darimu agar kamu kembali kepadanya, karena Dia tahu kalau semua terlalu mudah, kamu akan lupa kepada sumber segala kemudahan. Maka jangan salah paham terhadap ujian. Ia bukan tanda benci, tapi tanda perhatian yang dibungkus dalam bentuk yang keras agar kamu tak tertipu oleh dunia yang lembut. Kadang Allah menulis surat cintanya lewat kehilangan orang yang kamu cintai, agar kamu belajar mencintai tanpa memiliki. Kadang Dia menulisnya lewat kegagalan, agar kamu tahu bahwa bukan hasil yang penting, tapi proses dan ketulusan di balik usaha. Kadang Dia menulisnya lewat penundaan panjang, agar kamu berhenti terburu-buru dan belajar bahwa waktu terbaik bukan waktumu, tapi waktunya. Semua itu adalah cara Allah mengajarimu bahasa cintanya, bahasa yang hanya bisa dipahami oleh hati yang sabar. Jangan kira ujian itu datang untuk mematahkanmu. Tidak, ia datang untuk menundukkan egomu. Karena selama manusia masih terlalu percaya pada kekuatannya sendiri, Allah akan terus menunjukkan betapa lemahnya kita tanpa pertolongannya. Ujian adalah cara Allah mematahkan rasa aku bisa, agar di ujungnya hanya tersisa Allah yang bisa. Ketika kamu sudah sampai di titik itu, titik di mana kamu benar-benar menyerah dalam makna yang sejati, bukan karena lemah tapi karena sadar, maka di sanalah kamu menemukan kekuatan yang sebenarnya. Ketika kamu diuji dan kamu bersabar, kamu sedang naik kelas di hadapan Allah. Satu kesabaran yang tulus nilainya bisa lebih tinggi dari 1000 sujud tanpa rasa. Karena kesabaran adalah bukti iman yang paling jujur. Kamu tidak bisa berpura-pura sabar, karena hanya orang yang percaya pada janji Allah yang bisa menahan diri di tengah sakit dan kehilangan. Ujian juga bukan sekadar ujian hasil, tapi ujian hati.
Kadang bukan soal apa yang kamu dapat atau hilang, tapi tentang bagaimana kamu menanggapinya. Allah melihat hatimu ketika kamu kecewa, bukan sekadar mendengar doamu ketika kamu gembira. Karena hati yang tetap bersyukur meski terluka, hati yang tetap yakin meski kecewa, itulah hati yang Allah cintai. Bayangkan setiap kali kamu berkata dalam sujudmu, "Ya Allah, aku tetap percaya kepadamu meski aku tak tahu apa rencanamu." Malaikat mencatat kalimat itu dengan tinta cahaya. Ia menjadi saksi di langit bahwa kamu sedang berjuang untuk tetap bertahan di tengah badai yang Allah kirimkan. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu ingin tetap berada di jalannya meski tak mudah. Dan percayalah, tidak ada ujian yang datang tanpa batas waktu. Setiap badai pasti reda, setiap tangis pasti berakhir, setiap luka pasti sembuh. Allah tidak menciptakan kesulitan untuk membuatmu tenggelam, tapi untuk melatihmu berenang. Ia tidak menurunkan ujian untuk menghancurkan, tapi untuk memuliakan. Karena di balik setiap kesulitan, ada satu kalimat yang Allah bisikkan ke dalam hati setiap hamba yang bersabar, "Aku bersamamu." Dan ketika kamu mulai memahami bahwa ujian adalah surat cinta yang Allah kirimkan untuk menumbuhkanmu, bukan untuk menjatuhkanmu, maka kamu akan mulai menerima hidup ini dengan damai. Kamu akan melihat setiap masalah bukan sebagai kutukan, tapi sebagai latihan keimanan. Kamu akan berhenti bertanya, "Kenapa aku?" dan mulai berkata, "Terima kasih ya Allah, Engkau masih mengingatku." Sebab cinta sejati dari Allah tidak selalu terasa manis di awalnya, tapi selalu indah di akhirnya. Setiap manusia pasti pernah berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang penuh harap, dengan air mata yang mengalir tanpa henti, berharap agar langit segera menjawab. Tapi ketika waktu terus berlalu dan doa itu seolah tidak juga dikabulkan, hatimu mulai goyah. Kamu mulai bertanya, apakah Allah mendengar doaku? Kamu mulai merasa ragu, apakah aku tidak cukup baik di hadapannya? Dan kadang, kamu mulai berpikir bahwa mungkin Allah tidak ingin memberikanmu apa yang kamu minta. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah, tapi dengan cara yang tidak kamu pahami sekarang. Kita hidup di dunia yang serba cepat. Kita ingin semua datang secepat mungkin. Hasil, cinta, keberhasilan, rezeki, ketenangan. Kita ingin doa hari ini dikabulkan besok. Kita ingin air mata hari ini diganti tawa lusa. Tapi Allah bukan Tuhan yang tergesa-gesa. Dia Maha mengetahui kapan waktumu siap, kapan jiwamu matang, kapan hatimu sanggup menanggung apa yang kamu minta. Karena yang kamu minta mungkin baik untukmu, tapi jika datang terlalu cepat, ia bisa menghancurkanmu. Maka Allah menundanya, bukan karena dia tak peduli, tapi karena dia terlalu mencintaimu untuk memberikannya di waktu yang salah. Bayangkan seorang anak kecil yang meminta pisau kepada ibunya. Sang ibu tidak langsung memberi, bukan karena benci, tapi karena tahu anak itu belum siap memegangnya. Jika si anak terus memaksa, ibunya tetap tidak akan mengabulkan, karena kasih sayang sejati bukan selalu menuruti, tapi melindungi. Begitulah Allah terhadap hambanya. Ketika kamu meminta sesuatu dan Allah menunda, itu bukan penolakan, itu perlindungan. Kamu mungkin berdoa agar pintu tertentu dibuka, tapi Allah menahannya rapat-rapat, karena di baliknya ada bahaya yang kamu tak tahu. Kamu mungkin berdoa agar seseorang tetap tinggal, tapi Allah menjauhkannya karena dia tahu orang itu akan membuatmu lupa diri. Kamu mungkin berdoa agar cita-cita tertentu tercapai, tapi Allah menundanya karena dia tahu jika dikabulkan sekarang, kamu akan sombong dan lupa daratan. Maka, penundaan bukan tanda bahwa doa tak didengar, melainkan bukti bahwa Allah masih menyusun kisah terbaik untukmu. Setiap doa yang kamu panjatkan tidak pernah hilang. Ia tidak menguap ke udara, tidak lenyap di antara langit dan bumi. Setiap kalimat yang keluar dari hatimu disimpan oleh Allah dengan penuh kasih sayang. Dan ketika waktu yang tepat tiba, doa itu akan kembali padamu. Bukan dalam bentuk yang kamu minta, tapi dalam bentuk yang paling kamu butuhkan. Kadang penundaan itu justru bagian dari proses penyempurnaan jiwamu. Allah tidak ingin hanya mengabulkan doamu, Dia ingin membentukmu agar pantas menerima apa yang kamu minta. Karena apa artinya mendapat sesuatu jika hatimu belum siap menjaganya? Maka,
Allah melatihmu dengan kesabaran, membersihkan hatimu dari keluhan, dan menumbuhkan imanmu dengan keteguhan. Setiap hari yang kamu lalui tanpa jawaban doa adalah hari di mana Allah sedang menyiapkanmu menjadi pribadi yang lebih kuat. Jangan salah sangka terhadap waktu. Waktu bukan musuhmu, tapi guru yang Allah kirim agar kamu belajar percaya pada ketetapannya. Setiap penundaan adalah bagian dari pelajaran tentang keimanan, bahwa percaya kepada Allah bukan hanya saat doa dikabulkan, tapi juga saat doa ditunda. Karena iman yang sejati bukan diukur dari seberapa cepat kamu mendapat apa yang kamu minta, tapi seberapa sabar kamu tetap yakin meski belum melihat hasilnya. Allah tahu kapan waktu terbaik. Dia tahu kapan hatimu benar-benar siap. Kamu mungkin berdoa agar sesuatu datang di usia 20, tapi Allah tahu jika itu datang di usia 30, itu akan lebih berkah. Kamu mungkin berdoa agar pintu rezeki terbuka sekarang, tapi Allah tahu jika kamu diberi lebih dulu, kamu akan lupa daratan. Maka Dia simpan dulu, Dia tahan dulu, bukan untuk menyiksamu, tapi untuk menyelamatkanmu dari dirimu sendiri. Dan yang lebih indah lagi, kadang Allah tidak mengabulkan doamu agar kamu tetap terus berdoa. Karena ada momen di mana Allah lebih rindu mendengar suaramu dalam doa, lebih dari sekadar memberikan hasil yang kamu minta. Maka jangan heran jika kadang doa terasa panjang jalannya. Itu bukan karena doa itu lemah, tapi karena cinta Allah begitu besar, Dia ingin kamu terus berlama-lama dalam munajat, terus memanggil namanya, terus bergantung padanya. Ketika kamu melihat ke belakang suatu hari nanti, kamu akan sadar bahwa semua yang dulu kamu minta dan tidak diberi, semua yang kamu tunggu tapi tertunda, semuanya ternyata punya alasan. Kamu akan berkata dengan mata berkaca, "Ya Allah, ternyata kalau Engkau kabulkan saat itu aku belum siap. Engkau tunda karena Engkau ingin aku matang dulu. Engkau tahan karena Engkau ingin aku tumbuh dulu." Dan itulah bentuk cinta yang paling lembut. Cinta yang tidak selalu memberi, tapi selalu menjaga. Jadi ketika doa-doamu belum terjawab, jangan berhenti. Teruslah berdoa, teruslah berharap, tapi yang lebih penting, teruslah percaya. Karena bisa jadi Allah sudah mengabulkan doamu, hanya saja dalam bentuk yang berbeda dari apa yang kamu bayangkan. Mungkin bukan dalam harta, tapi dalam ketenangan hati. Mungkin bukan dalam jabatan, tapi dalam kelapangan dada. Mungkin bukan dalam bentuk punya segalanya, tapi dalam kemampuan ikhlas terhadap apapun yang terjadi. Dan itu sesungguhnya adalah jawaban terbaik yang seringkali kita abaikan. Ingatlah, Allah tidak pernah salah waktu. Setiap sesuatu yang kamu harapkan, jika memang baik untukmu, pasti akan datang. Bukan cepat, bukan lambat, tapi tepat. Maka bersabarlah, karena penundaan dari Allah bukan penolakan, tapi janji yang sedang tumbuh dalam diam. Dan ketika janji itu tiba, kamu akan memahami bahwa menunggu dengan iman tidak pernah sia-sia. Karena di balik setiap doa yang tertunda, selalu ada rencana yang lebih indah dari apa yang kamu pinta. Ada masa dalam hidup di mana kamu akan merasa asing, bahkan di tengah keramaian. Masa di mana kamu merasa tidak dipahami, diabaikan, diremehkan, bahkan dijauhi oleh orang-orang yang dulu kamu kira akan selalu ada. Dunia seperti menolakmu, pintu-pintu seperti menutup satu persatu, jalan terasa semakin sempit, dan kamu mulai bertanya, "Ya Allah, kenapa semuanya seperti menjauh?" Dan disitulah sebenarnya sebuah rahasia besar sedang bekerja, bahwa Allah sedang menarikmu dari pelukan dunia agar kamu kembali ke pelukannya. Dunia tidak sedang memusuhimu, dunia hanya sedang kehilangan tempat di hatimu, yang kini mulai Allah isi dengan sesuatu yang lebih tinggi nilainya. Ketika Allah mencintai seorang hamba, kadang Dia tidak memberinya banyak teman, tapi memberinya banyak waktu untuk menyendiri, agar hamba itu bisa benar-benar mengenal Tuhannya tanpa gangguan. Dunia mungkin menolakmu, tapi langit tidak pernah berhenti menyapamu dalam diam. Kadang Allah izinkanmu ditolak, bukan agar kamu merasa rendah, tapi agar kamu tahu bahwa penerimaan sejati bukan datang dari manusia, melainkan dari Dia yang menciptakan manusia. Allah tidak ingin kamu sibuk mencari validasi dari dunia, Dia ingin kamu belajar mencari ridha-Nya. Maka Dia ambil perhatian manusia agar kamu menemukan ketenangan yang lebih tulus, ketenangan yang hanya datang ketika kamu sadar bahwa kamu cukup bersama Allah,
meski semua orang menjauh. Ingatlah, nabi-nabi pun ditolak oleh kaumnya. Nabi Nuh diejek, Nabi Musa diburu, Nabi Isa difitnah. Nabi Muhammad pun dilempari batu oleh orang-orang yang dulu menghormatinya. Tapi apakah penolakan dunia itu mengurangi kemuliaan mereka? Tidak. Justru itu tanda bahwa Allah sedang memilih mereka untuk misi yang lebih besar. Karena kemuliaan sejati bukan diukur dari seberapa banyak yang memujimu, tapi seberapa kokoh kamu tetap berdiri ketika dunia tidak lagi mendukungmu. Mungkin kamu sekarang berada di fase itu. Fase di mana tak ada yang mengerti isi hatimu. Fase di mana kamu harus menanggung banyak hal sendirian. Tapi ketahuilah, Allah tidak sedang menghukummu. Dia sedang memisahkanmu dari kebisingan agar kamu bisa mendengar suaranya dengan lebih jelas. Dunia yang menolakmu hari ini sebenarnya sedang membuka jalan bagi pilihan Allah yang lebih mulia untukmu. Karena jika dunia selalu memelukmu, kamu akan sulit mengenal makna kebergantungan kepada Allah. Tapi ketika dunia menolak, ketika semua pintu tertutup, barulah kamu belajar bagaimana rasanya bersandar hanya kepada satu pintu yang tak pernah gagal, pintu Allah. Disitulah kamu akan menemukan kedamaian yang tidak tergoyahkan, sebab kamu tidak lagi menunggu pengakuan manusia, kamu hanya menunggu ridha Tuhan. Allah memilihmu bukan karena kamu paling sempurna, tapi karena Dia tahu kamu siap ditempa. Orang yang dipilih Allah untuk tugas besar biasanya melewati masa penolakan besar pula. Karena sebelum Allah mengangkatmu tinggi, Dia akan menundukkanmu dalam ujian, agar saat kamu di atas nanti, kamu tidak lupa bahwa semua itu bukan karena kehebatanmu, tapi karena rahmat-Nya. Maka ketika dunia menolakmu, jangan sedih. Justru ucapkan, Alhamdulillah, mungkin ini cara Allah menjaga hatiku, agar tidak sibuk mencari perhatian selain Dia. Sebab dunia ini terlalu kecil untuk menampung hatimu yang sedang dilatih menuju keabadian. Lihatlah bagaimana Allah mendidikmu melalui kesepian. Di saat orang lain sibuk berlari mengejar dunia, kamu justru duduk sendiri dalam sunyi, tapi hatimu mulai berbicara dengan langit. Kamu mulai menemukan makna dalam setiap napas, menemukan ketenangan dalam doa, menemukan kedamaian dalam sujud panjang yang dulu jarang kamu lakukan. Semua itu tidak akan pernah kamu rasakan jika dunia masih memelukmu erat. Dan kadang penolakan dari dunia hanyalah bentuk kasih sayang Allah agar kamu tidak tenggelam di dalamnya. Dunia menolakmu karena Allah ingin melindungimu dari sesuatu yang akan merusak jiwamu. Dunia menjauhimu karena Allah ingin mendekatkanmu pada takdirmu yang sejati. Dunia menutup pintu karena Allah tahu kamu pantas berjalan menuju pintu yang lebih besar, pintu yang menuju ke langit. Sungguh, tidak ada yang lebih manis daripada momen ketika kamu sadar bahwa kehilangan penerimaan dunia ternyata membawamu pada penerimaan Allah. Ketika kamu tidak lagi sibuk membuktikan diri di hadapan manusia, tapi mulai sibuk memperbaiki dirimu di hadapan Allah, itulah tanda bahwa kamu telah dipilih. Dipilih untuk menjadi kuat, bukan keras. Dipilih untuk menjadi lembut, tapi tegas. Dipilih untuk menjadi hamba yang berjalan melawan arus dunia, bukan karena sombong, tapi karena tahu arah yang benar. Jadi jika saat ini kamu merasa tersisih, terpinggirkan, dilupakan, jangan buru-buru menilai bahwa hidupmu salah arah. Bisa jadi justru itulah saat di mana Allah sedang menulis bab paling indah dari kisahmu. Bab di mana kamu berhenti mencari dunia dan mulai menemukan makna hidup yang sebenarnya. Karena hanya ketika dunia menolakmu, kamu akan benar-benar belajar bagaimana rasanya dipeluk oleh kasih Allah yang tidak bersyarat. Dan ketika nanti kamu menoleh ke belakang, kamu akan berkata dengan air mata syukur, Ya Allah, terima kasih karena Engkau tidak biarkan dunia memelukku terlalu lama. Kalau saja dulu semua menerimaku, aku mungkin tak akan pernah belajar bahwa cukup bersamamu saja sudah segalanya. Ada hal yang sering dilupakan manusia, bahwa takdir indah tidak tercipta dalam semalam, tetapi dibangun perlahan oleh kesabaran yang dijaga hari demi hari. Kadang kamu tidak menyadari bahwa setiap air mata yang kamu tahan, setiap doa yang kamu ulang meski belum dijawab, setiap langkah yang kamu ambil meski terasa berat, semua itu sedang menjadi batu bata yang membentuk masa depanmu. Allah tidak pernah menyia-nyiakan kesabaran hamba-Nya. Bahkan ketika kamu sendiri merasa perjuanganmu tidak terlihat, di langit sana, sabarmu sedang menulis kisah yang kelak
akan membuatmu berucap, "Ternyata begini indahnya rencanamu ya Allah." Kesabaran bukan tanda kelemahan, tapi bukti kekuatan yang sejati. Karena sabar bukan berarti diam tanpa rasa, tapi memilih tetap teguh meski terluka. Orang yang sabar bukan yang tak pernah menangis, tapi yang tetap berjalan meski air matanya menetes. Kesabaran adalah bukti bahwa kamu percaya pada janji Allah, bahkan ketika logika tidak lagi sanggup memahami. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Karena sabar adalah bentuk ibadah yang paling tulus, tidak ada yang tahu nilainya kecuali kamu dan Allah. Orang lain mungkin hanya melihat diamnya wajahmu, tapi Allah melihat perang yang sedang kamu hadapi di dalam hatimu. Ketika kamu menahan diri untuk tidak marah, untuk tidak putus asa, untuk tetap berbaik sangka, saat itulah kamu sedang membangun takdir terbaik yang Allah siapkan untukmu. Bayangkan seorang petani yang menanam benih di tanah. Ia tidak langsung melihat hasilnya, tapi ia percaya suatu hari tanah itu akan memberi balasan. Begitulah sabar. Ia seperti benih yang disiram air mata, disinari doa, dan dibiarkan tumbuh dalam diam. Tidak tampak hari ini, tapi kelak saat waktunya tiba ia akan tumbuh menjadi keindahan yang bahkan melampaui harapanmu. Kesabaranmu hari ini sedang menyiapkan sesuatu yang besar. Kamu tidak tahu, mungkin di balik kesulitanmu sekarang, Allah sedang menyiapkan seseorang yang akan datang dengan cinta yang lebih tulus. Mungkin di balik kegagalanmu hari ini, Allah sedang menulis jalan baru yang lebih sesuai dengan jiwamu. Mungkin di balik kehilangan yang kamu tangisi, Allah sedang menyiapkan hadiah yang akan membuatmu lupa rasa sakit itu. Karena setiap luka yang kamu sabari tidak akan pernah berakhir dengan sia-sia. Kesabaran juga bukan sekadar menunggu hasil, tapi tentang bagaimana kamu menjaga hatimu selama menunggu. Banyak orang menunggu, tapi sedikit yang mampu menunggu dengan tenang. Maka, sabar itu bukan hanya tentang waktu, tapi tentang cara. Tentang bagaimana kamu memilih untuk tetap berprasangka baik, tetap berdoa, tetap tersenyum, meski hatimu hampir hancur. Itulah yang membedakan orang yang hanya menunggu dengan orang yang benar-benar beriman. Ingatlah, apapun yang Allah janjikan pasti datang, tapi Dia tidak akan memberikannya di waktu kamu memintanya, melainkan di waktu kamu benar-benar siap menerimanya. Jadi, jangan anggap diamnya Allah sebagai ketidakpedulian. Diamnya Allah adalah caranya bekerja dalam diam, menyusun potongan-potongan kehidupanmu, agar nanti ketika semuanya sudah pas, kamu bisa melihat gambaran utuh yang sempurna. Kadang kamu tidak sadar bahwa sabarmu hari ini sedang melunakkan takdir yang keras, bahwa sikapmu yang tetap tenang saat disakiti sedang menulis jalan keberkahan yang belum kamu lihat. Karena Allah tidak pernah salah dalam menghitung air mata, setiap tetes sabar yang kamu keluarkan akan kembali padamu dalam bentuk yang tidak kamu duga. Ketenangan, kedewasaan, cinta yang lebih murni, rezeki yang lebih lapang, dan hati yang lebih kuat. Maka teruslah bersabar meski tidak mudah. Karena sabar hari ini adalah mahkota yang akan Allah pakaikan padamu nanti. Ia akan menjadi cahaya di wajahmu, kekuatan di langkahmu, dan ketenangan di dadamu. Dan suatu hari nanti, ketika semua yang kamu doakan menjadi nyata, kamu akan tersenyum sambil berkata pelan, "Inilah hasil dari sabarku dulu. Inilah bukti bahwa menunggu dengan iman tidak pernah rugi." Kesabaranmu sedang menulis takdirmu. Ia sedang bekerja di balik layar kehidupanmu. Mungkin kamu belum melihatnya sekarang, tapi yakinlah Allah sedang menyiapkan sesuatu yang membuat semua penantianmu sepadan. Setelah semua tangis, setelah semua ujian, setelah semua penantian panjang yang membuatmu nyaris menyerah, akhirnya akan datang satu masa di mana kamu menoleh ke belakang dan mengerti bahwa semua kesedihan yang dulu kamu benci ternyata adalah jalan menuju keajaiban yang kini kamu syukuri. Bahwa semua luka yang dulu membuatmu berlutut ternyata adalah pijakan yang Allah gunakan untuk mengangkatmu lebih tinggi. Keajaiban Allah tidak datang dengan bunyi gemuruh, tapi dengan tenang. Ia datang ketika hatimu sudah siap menerimanya dengan lapang. Ia datang ketika kamu berhenti memaksa, berhenti berdebat dengan takdir, dan mulai berkata, "Aku serahkan semuanya kepadamu, ya Allah." Saat itulah, sesuatu yang tak terduga akan mulai berubah. Masalah yang berat terasa ringan, luka yang lama perlahan sembuh, dan hal-hal yang dulu kamu kejar dengan lelah
justru datang sendiri dengan cara yang tidak kamu sangka. Itulah keajaiban yang Allah sembunyikan di balik kesedihanmu. Ia tidak datang lebih cepat, karena jika datang sebelum waktunya, kamu belum bisa menghargainya. Ia tidak datang lebih lambat, karena Allah tahu kapan waktumu paling siap. Ia datang tepat ketika kamu berhenti menggantungkan harapan pada manusia dan mulai sepenuhnya menyerah pada cintanya. Dan saat itu tiba, kamu akan tersenyum sambil berkata dalam hati, "Ya Allah, ternyata semua yang dulu aku tangisi adalah jawaban doa yang kau bungkus dalam ujian." Kamu akan menyadari bahwa Allah tidak pernah mengambil sesuatu darimu tanpa niat menggantinya dengan yang lebih baik. Kamu akan tahu bahwa setiap penundaan adalah perlindungan, setiap kehilangan adalah jalan menuju pertemuan baru yang lebih berkah. Setiap luka adalah cara Allah menulis cerita yang lebih indah dari yang kamu rencanakan. Keajaiban itu bukan selalu berupa keberhasilan besar. Kadang keajaiban itu sesederhana bisa tidur dengan tenang setelah lama gelisah. Sesederhana bisa tersenyum tulus setelah sekian lama menangis. Sesederhana bisa berkata, "Aku ikhlas," tanpa rasa sakit lagi di dada. Keajaiban itu bukan selalu datang dari luar, tapi seringkali tumbuh dari dalam, dari hati yang akhirnya menemukan makna sabar, syukur, dan tawakal yang sesungguhnya. Dan ketika kamu sampai di titik itu, kamu akan paham bahwa semua yang Allah lakukan selama ini tidak pernah salah. Tidak ada detik yang sia-sia, tidak ada peristiwa yang kebetulan. Semuanya bagian dari rancangan besar yang sempurna. Allah menyembunyikan keajaiban itu dengan rapi agar kamu tumbuh dulu, agar kamu belajar dulu, agar kamu mengenalnya dulu. Baru setelah itu, Dia bukakan satu persatu dengan cara yang lembut, tapi penuh kuasa. Kini kamu tahu bahwa semua kesedihan yang pernah kamu jalani bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membangun. Bahwa semua air mata yang kamu tumpahkan bukan untuk melemahkan, tapi untuk menguatkan. Bahwa setiap kali kamu merasa kehilangan, sebenarnya kamu sedang menemukan sesuatu yang lebih berharga, kedekatanmu dengan Allah. Dan mungkin di sanalah letak keajaiban terbesar dari semuanya, bukan pada hasil yang kamu dapat, tapi pada dirimu yang berubah. Pada hatimu yang kini lebih sabar, lebih pemaaf, lebih lembut, dan lebih yakin bahwa apapun yang terjadi, kamu tidak pernah sendirian. Karena Allah selalu bersamamu. Maka tersenyumlah. Ujianmu sudah tidak lagi sama. Kini ia telah berubah menjadi tanda cinta. Kesedihanmu telah berubah menjadi sumber ketenangan. Air matamu telah menjadi saksi perjalanan imanmu. Dan di balik semua luka, kini kamu menemukan sesuatu yang tak bisa digantikan oleh apapun di dunia. Ketenangan yang lahir dari keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu, bahkan sedetik pun. Cara Allah menyembunyikan keajaiban di balik kesedihanmu. Bukan sekadar tentang ujian hidup, tapi tentang perjalanan hati, dari luka menuju cahaya, dari gelap menuju yakin, dari hancur menuju indah. Karena setiap kesedihan bukan akhir dari segalanya, melainkan jembatan menuju cinta Allah yang lebih dalam, yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang mau bersabar dan tetap percaya.